Di era digital saat ini, selalu terkoneksi menjadi sangat berarti untuk memulai aktivitas sehari-hari. Halo nak, Pagi, Ma. mama mau berangkat medical check up. Doakan hasilnya bagus ya. Amin. Nanti Brian transfer biayanya ya. Makasih Ya, banyak Mama. ya nak. Dengan Brimo, kamu juga bisa memulai harimu dengan membantu orang tua tercinta. Tanpa melupakan listrik rumah untuk tetap terus menyala. Mengisi ulang uang elektronik cukup dari jarimu seperti ini. Buat dana belanja online, kamu bisa apply ceria dari Brimo. Scan kris di Brimo melancarkan pembayaran tanpa perlu bersentuhan langsung. Dan kamu bisa memilih cara pembayaran scan QR yang tersedia. Top up dompet digital lebih mudah dilakukan dari manapun dan kapanpun. Untuk transaksi di merchant online, tersedia pilihan pembayaran online yang terkoneksi dengan Brimo. Bayar berbagai tagihan rutin bulanan, semuanya cukup dilakukan pakai jarimu di Brimo. Sekarang, mengirim uang lintas negara dengan mata uang asing juga bisa dilakukan di Brimo. Nanti kakak kirim uang jajan ya. Makasih ya kak ya. Kapan-kapan kakak juga kesini dong, ajak mama papa juga ya. Di Brimo juga kamu bisa merencanakan dana untuk kebutuhan di masa depan. Bukan hanya memudahkan harimu, Brimo juga menjadikan hidupmu lebih bermakna dengan menyisihkan dana bagi mereka yang membutuhkan. What a Beyond Day! Brimo, mobile banking yang pas buatmu. Dream is the reason why we develop. Motivation to grow up so fast. To be care about what happened around us. To solve the problem. To be the winner, so in the end, we are together on top. Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum
Di era digital saat ini, selalu terkoneksi menjadi sangat berarti untuk memulai aktivitas sehari-hari. Halo nak, Pagi, Ma. mama mau berangkat medical check up. Doakan hasilnya bagus ya. Amin. Nanti Brian transfer biayanya ya. Makasih Ya, banyak Mama. ya nak. Dengan Brimo, kamu juga bisa memulai harimu dengan membantu orang tua tercinta. Tanpa melupakan listrik rumah untuk tetap terus menyala. Mengisi ulang uang elektronik cukup dari jarimu seperti ini. Buat dana belanja online, kamu bisa apply ceria dari Brimo. Scan kris di Brimo melancarkan pembayaran tanpa perlu bersentuhan langsung. Dan kamu bisa memilih cara pembayaran scan QR yang tersedia. Top up dompet digital lebih mudah dilakukan dari manapun dan kapanpun. Untuk transaksi di merchant online, tersedia pilihan pembayaran online yang terkoneksi dengan Brimo. Bayar berbagai tagihan rutin bulanan, semuanya cukup dilakukan pakai jarimu di Brimo. Sekarang, mengirim uang lintas negara dengan mata uang asing juga bisa dilakukan di Brimo. Nanti kakak kirim uang jajan ya. Makasih ya kak ya. Kapan-kapan kakak juga kesini dong, ajak mama papa juga ya. Di Brimo juga kamu bisa merencanakan dana untuk kebutuhan di masa depan. Bukan hanya memudahkan harimu, Brimo juga menjadikan hidupmu lebih bermakna dengan menyisihkan dana bagi mereka yang membutuhkan. What a Beyond Day! Brimo, mobile banking yang pas buatmu. Dream is the reason why we develop. Motivation to grow up so fast. To be care about what happened around us. To solve the problem. To be the winner. So in the end, we are together on top. Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum
Kreatif 2022.
sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila, dan salam multikultur. In this special occasion, please allow me to greet our special and honorable guest today. Yang terhormat, Bapak Profesor Dr. Haji Sukowiono, SHMHum, selaku Ketua Aptisi Wilayah 7, Jawa Timur. Yang terhormat, Bapak Dr. Insinyur Beni Lianto, MMBAT, selaku Rektor Universitas Surabaya. Yang terhormat, Bapak Ibu Dewan Juri LO Kreatif 2022. Yang terhormat, jajaran panitia LO Kreatif 2022. Dan yang kami banggakan, seluruh peserta dan para undangan yang sangat spesial yang telah hadir di acara closing ceremony Lomba Nasional Kreativitas Mahasiswa LO Kreatif 2022. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini di acara ini dengan keadaan sehat dan berbahagia. Tepat di hari ini, hari yang sangat spesial, tanggal 18 November 2022, kita akan mengikuti serangkaian acara closing ceremony Lomba Nasional Kreativitas Mahasiswa LO Kreatif 2022 dengan mengangkat tema penuh makna, Mewujudkan inovasi kreatif anak bangsa untuk merdeka belajar. Hadirin, bolehkah beri tepuk tangan yang meriah untuk acara yang sangat luar biasa ini? Baik, terima kasih. Penayangan acara closing ceremony ini dilakukan secara hybrid dari Universitas Surabaya. Seluruh rangkaian kegiatan Lomba Nasional Kreativitas Mahasiswa LO Kreatif 2022 yang diselenggarakan oleh Aptisi Wilayah 7 Jawa Timur dapat dilaksanakan dan didukung secara penuh oleh seluruh pihak serta co-host kegiatan, yaitu dari mitra perguruan tinggi, ada Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, Universitas PGRI Adi Buwana, Universitas Wisnu Wardana Malang, Universitas Surabaya, Universitas Kristen Petra, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Stiki Malang, Institut Teknologi dan Sains Mandala, Universitas Hang Tuah Surabaya, Universitas PGRI Ronggolawe Tuban, dan Universitas Bhinneka PGRI. dari Mitra Industri dan Media Partner PT Bank Rakyat Indonesia Persero, Jawa Timur Park, Times Indonesia, Indicraft, Stasiun, AremaTV.id, Jawa Pos Radar Malang, Detik Indonesia, Bank Negara Indonesia. Kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Kemudian kita akan lanjutkan dengan sesi talk show. Lalu ada juga break isoma. Dilanjutkan dengan registrasi peserta sesi siang, Stadium Generale, sambutan, dan penyerahan cindera mata, pengumuman pemenang, dan diakhiri oleh penutup. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Para hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi talk show, di mana tema yang diangkat adalah aktualisasi Merdeka Belajar dalam mewujudkan Indonesia Maju. Sesi talk show akan dipandu secara langsung oleh Ibu Dr. Vita Imelda Cornelis, SHM Hum dari Universitas Dr. Sutomo. Kita juga kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Narasumber yang hadir pada sesi ini merupakan anggota Dewan Juri LO Kreatif 2022, serta memiliki pengalaman yang sangat luar biasa di bidangnya, yaitu Ibu Maria Yuliastuti, Esos M Medcom sebagai akademisi Universitas Widya Mandala Surabaya, Alexandra Ruth Santoso, SDSMA sebagai akademisi Universitas Ciputra, Jaya Suteja, ST MSc PhD dari Universitas Surabaya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut Ibu Dr. Vita Imelda Cornelis, SHM Hum. Kami silahkan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Baik, terima kasih untuk MC ya. Nggak enak kalau saya tidak berpantun ya. Oke. Tapi pertama-tama saya salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam Pancasila, salam sehat untuk kita semua. Berhubung para pembicara kita, narasumber kita yang hebat sudah datang, saya persilakan duduk dulu. Oke, Bu Maria ya, mari silakan. Pak Jaya dan Mbak Alexa, silakan duduk. Oke, baik. Sebelum kita mulai, saya tadi janji mau berpantun dulu ya. Pergi ke dapur memakai sepeda, kayaknya nggak nyambung ya, tapi kayaknya sudah sarapan. Oke, untuk membuat sayur dan lada. Kepada MC yang membawa acara, terima kasih atas waktunya untuk kita semua. Terima kasih. Oke. Baiklah, karena ini kegiatan namanya Lo Kreatif. Apa sih Lo Kreatif itu? Ya, jadi sudah 3 tahun ya, Aptisi menyelenggarakan lomba kreatif. Jadi lo itu sebenarnya lomba. Jadi lomba kreatif. Ini yang pelopornya ada di sini ya. Mungkin bisa berdiri. Selama ini kan hanya online ya. Tapi belum tahu mana sih yang Mbak cantik ini ya. Ini Bu Eva ya. Beliau adalah direktur ya, Stiki ya. Bu Eva. Jadi beliaulah penggagas lomba kreatif. Jadi disingkat Lo Kreatif. Jadi lo harus kreatif ya. Jadi bahasa Jakarta kayaknya ini ya, lo kreatif. Oke, baik. Kita akan mulai, tapi sebelumnya saya mengucapkan yang terhormat dulu kepada tuan rumah ya. Kami bersyukur banget, Aptisi bersyukur banget bahwa dan ini baru pertama-tama kita luring. Aplaus buat Ubaya yang mendukung ya, biar Lolo bisa kreatif katanya gitu ya. Terima kasih untuk yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Beni Lianto,
Bat ya, selaku Rektor Universitas Surabaya yang sudah sangat mensupport para mahasiswa di seluruh Indonesia. Kalau boleh tahu Pak Bu Eva, ada sekitar berapa yang mendaftar di tahun ini? Banyak sekali ya, saya rasa ya. Itu ada ini Bu, Mbak Eva. Ya, tahun ini. Gitu. Pokoknya banyak banget ya. Jadi untuk total mahasiswa yang mengikuti kegiatan LO Kreatif di tahun ketiga atau 2022 ada 2.000 mahasiswa dari 11 wilayah LO di seluruh Indonesia. Oke, ternyata ada 2.000 ya. Bahkan kemarin ya di tahun pertama kedua malah ada yang ngotot dari negeri. Mahasiswa dari negeri yang minta untuk ikut. Cuma memang prioritas kita adalah perguruan tinggi swasta di seluruh Indonesia. Dan bersyukur banget kita sudah tahun ketiga ini, tahun pertama kedua di masa pandemi ternyata aplaus buat mahasiswa swasta yang begitu antusias untuk lebih berkreatif. Oke, kita akan mulai talk show kali ini dan memang kita selalu penutupan dan pembukaan selalu ada talk show biar lebih membuat semangat ya untuk lebih kreatif. Di depan kita ya ada 3 narasumber dan pertama dikirimkan oleh panitia Bu Vita jadi moderator, ada 3 narasumber. Saya lihat bahkan saya sudah nyontek Instagramnya masing-masing. Saya lihat waduh ini orang-orang hebat banget dan ternyata umurnya masih muda semua. Kayaknya seperti harus lihat mahasiswa ini ya. Ternyata mereka juri ya, mereka adalah juri. Saya baca dulu ya narasumber. Dari paling ujung Bu Maria Yuliastuti, mungkin bisa berdiri Bu Maria Yuliastuti. Apa kabar Bu Maria? Oke, sehat. Oke, ini silakan dulu. Ada ya? Oke, beliau adalah dosen dari Widya Mandala. Dari Widya Mandala, program studi ilmu komunikasi dan banyak sekali kegiatan beliau dan berupa pelatihan-pelatihan ya, lebih ke pelatihan-pelatihan dan kali ini menjadi juri TikTok ya. Betul jadi sekali. yang mana ini yang menang TikTok ini ya. Jadi beliau adalah juri TikTok Bu Maria Yuliastuti. Sehari-hari adalah dosen dari studi ilmu komunikasi. Yang berikut adalah Bu Alexandra Ruth Santoso. Oke, dari Ciputra, ya? Betul sekali, apa kabar? Bu. Baik sekali, luar biasa. Oke, luar biasa ya. Saya kayaknya harus panggil Mbak aja ya, Mbak Maria sama Mbak Alexa atau Mbak Ruth? Boleh dua-duanya Bu, Oke. bebas. Oke, Mbak Ruth aja ya, lebih ini ya. Kalau kita tahu, kalau lihat sejarah Ruth dan Maria itu tokoh-tokoh yang hebat kalau sejarah dari sejarah dari. Nah ini kita di tahun 2002 menemukan Maria dan Ruth yang hebat juga. Oke, Mbak Ruth di Juri komik. Oh juri. Iya. Oke, siap, juri komik. Oke, dan kalau kita lihat dari Mbak Ruth ini, beliau expert di bidang branding dan corporate identity, kemudian visual grafik ya, fotografi, dan ini adalah juri komik. Betul. Juri komik, oke. Sini yang menang komik, boleh angkat tangan? belum tahu ya, nanti sebentar lebih kejutan dan bersyukur banget ini banyak yang datang selain Jawa Timur. Saya tadi sempat berfoto dengan dari Cilacap. Monggo berdiri dari Cilacap, silakan. Ya jauh-jauh dari Cilacap ini ya.
Hebat banget, terima kasih ya. Mungkin ada yang dari luar Jawa Timur bisa berdiri? Dari luar Jawa Timur? Oke, ya, di hibrid mungkin ya. Saya menyapanya di mana ini? Ada 800 ya, 800 peserta ya. Jadi sangat banyak ya yang dari yang ikut ya, yang ikut daring. Oke, kemudian kita ada sebenarnya ada Pak Ahmad Saki dari Stiki Malang, dosen dari Stiki Malang, tapi beliau tuntutan alam ya, beliau sakit sehingga pada saat ini kita juga kedatangan orang yang tidak kalah hebat ya. Beliau adalah Pak Jaya Suteja. Ya, selamat pagi. Oke, ini Pak Jaya Suteja. Beliau adalah dosen Universitas Surabaya dan dari teknik ya, dari teknik ya, betul. Engineering Product Design ya. Betul. Seperti apa itu kira-kira engineering product design itu? Ya, jadi jika kita sering dengar produk desain itu bayangannya selalu estetisnya. Nah, tapi engineering product design ini juga kita harus kreatif bagaimana menjalankan fungsinya. Nah, jadi seperti itu. Ini bidangnya berbeda sekali dengan saya. Saya bidang hukum yang hanya pasal-pasal undang-undang dan ini saya juga banyak belajar dengan yang muda yang berprestasi. Baik, jadi kemudian Pak Jaya Suteja ini juga S3-nya di Queensland University of Technology ya. Beliau adalah selain mengajar di teknik, beliau adalah koordinator pelaksanaan MBKM di Ubaya dan sekaligus dosen pembimbing ya di MBKM di Ubaya. Oke, terima kasih ya. Baik, kita mulai talk show-nya. Ada beberapa poin ya karena kita pembahasannya adalah aktualisasi Merdeka Belajar dalam mewujudkan Indonesia maju. Jadi bagaimana sih supaya lebih maju? Aktualisasi Merdeka Belajar. Kalau kita lihat sebenarnya ada dua topik poin yang kita akan bahas. Ya, jadi topik urgensi Merdeka Belajar dan bagaimana aktualisasi Merdeka Belajar untuk mewujudkan Indonesia maju. Cuma kalau para peserta talk show ya ketika kita mendengar Merdeka Belajar. Jadi Merdeka Belajar itu kira-kira yang terlintas di pikiran kita itu apa sih sebenarnya? Merdeka yang bagaimana? Merdeka yang sebebas-bebasnya atau dosen yang merdeka? Ya, jadi cuma kasih, oke bikin ini, ditinggal di kelas, atau mahasiswa yang merdeka. Konsep Merdeka Belajar itu seperti apa? Mungkin dari Mbak Ruth? Oke, silakan. Bisa? Cek. Oke. Baik, terima kasih banyak. Sebelumnya mungkin saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya Bu untuk bisa menjadi salah satu narasumber di acara LO Kreatif yang sangat luar biasa ini. Dan kalau misalnya kita ngomongin soal Merdeka Belajar, dari kata merdeka aja sendiri kita juga sudah tahu bahwa merdeka itu kita bebas dari batasan. Kalau misalnya kita ngomong negara berarti bebas, mungkin bebas dari penjajahan. Tapi begitu juga dengan soal kita belajar, di mana kita boleh merdeka, kita boleh bebas mau belajar apapun yang kita mau, yang kita kepoin ilmunya gitu ya, kita kepingin belajar lebih lagi. Dan untuk tadi ada pernyataan, apakah dosennya yang merdeka? Yes, of course, dosennya juga harus merdeka, dosennya juga terus keep improving dan yang pastinya bisa terbebas dari segala bentuk administrasi yang mungkinnya juga menghalangi para dosen untuk improve, seperti itu. Siap, oke. Mungkin ada dari Bu Maria atau Pak Jaya, gimana sih konsep Merdeka Belajar itu? Ya, tadi sudah janjian kita lempar-lemparan gitu ya. Jadi sekarang ternyata giliran saya yang melempar. Ya, kalau menurut saya Merdeka Belajar itu, saya coba lihat dari
POV yang berbeda begitu ya. Bagi saya kalau seorang merdeka sebebas-bebasnya, itu artinya sebenarnya dia tidak merdeka. Karena dia akhirnya Apa gimana? Kalau Sebebas. seseorang itu merdeka, Oke. kemudian dia menganggap bahwa merdeka itu bebas sebebas-bebasnya, itu artinya dia tidak merdeka. Karena akhirnya dia akan terikat oleh kebebasan yang Pembatasan dari betul. yang Jadi lain. buat saya sih harusnya Merdeka Belajar ini lebih dilihat harusnya merdeka yang terarah begitu ya. Oke, merdeka yang terarah. Contoh sebagai dosen begitu, kita bisa bebas tapi nggak bisa dalam arti ya sudah mahasiswa belajar sendiri aja ya. Dosennya bebas kan, nggak perlu ngajar kan. Nah jadi nggak bisa seperti itu. Ya itu contoh kecil aja. Jadi menurut saya sih merdeka yang benar harusnya merdeka yang terarah. Begitu. Iya, merdeka yang terarah. Itu sebabnya ketika Merdeka Belajar itu didengungkan oleh Mas Menteri, dilengkapi dengan aturan-aturan yang tentunya didasari oleh negara kita adalah negara Pancasila ya. Bu Maria mungkin ada yang harus ditambahkan? Sebenarnya ini sih, mungkin hanya sharing aja ya teman-teman. Jadi saya panggil teman-teman boleh ya? Oh oke, boleh biar banget. kelihatan muda terus. Jadi mungkin kalau kita bisa katakan merdeka itu berarti dulunya nggak merdeka gitu ya. Nah ini yang mungkin perlu kita lihat ke belakang dulu. Mungkin zaman saya kuliah ya hanya sebatas kotak. Artinya kotak itu saya di PT ini ya belajarnya di PT ini gitu. Fakultas ini ya fakultas ini. Saya nggak bisa loncat sana loncat sini. Itu mungkin yang dikatakan merdeka ketika tidak hanya berkutik di kotak ini saja. Itu mungkin yang disebut merdeka belajar yang dalam arti yang menurut saya di kampus Merdeka ini. Jadi coba konsep ini tuh udah ada dari zaman saya kuliah gitu ya. Itu saya mau kemana-mana tiap semester kayaknya. Sayangnya cuma dibatasi 2 semester ya di kampus Merdeka ini. Jadi bisa ambil jurusan lain di universitas sendiri atau bahkan di universitas tetangga, tidak hanya di dalam tapi juga di luar negeri. Ini menurut saya luar biasa. Dan ini tantangan sendiri, tapi kalau berkaca dari apa yang disampaikan Pak Jaya, ya ada betulnya. Kenapa? Karena dibilang nggak merdeka karena saking merdekanya, ini artinya bingung karena banyak pilihannya. Bingung akhirnya galau gitu ya. Ada yang udah apply setelah diterima mundur, ini kan akhirnya rugi juga. Artinya rugi dalam arti ada kesempatan tapi kok nggak diambil karena ketakutan. Nah ini nggak merdekanya mungkin di situ. Tapi juga kepikiran mau ke sana tapi nggak action gitu. Mungkin itu ya. Nah ini mungkin nanti bisa jadi diskusi yang menarik. Itu mungkin yang perlu saya sharingkan karena dari dulu saya nggak hanya di kota itu, yang sekarang bisa kemana-mana itu yang disebut merdeka mungkin ya dari sisi baik, itu. Bu Maria, terima kasih. Berarti saya juga satu pendapat dengan Pak Jaya juga bahwa merdeka itu ada batasan-batasannya karena konsep merdeka belajar itu juga tidak bisa ada program-program yang harus ditentukan. Mungkin kalau orang-orang yang konvensional berpikir, loh saya ini sudah ambil hukum, ya saya harus belajar hukum doang ya. Jadi tentu ada kelebihan dan kekurangan. Tapi mungkin di kedokteran mungkin harus ada ya tadi merdeka yang dibatasi. Karena kalau misalnya mata kuliah tertentu yang kemudian yang harus diwajibkan diambil sebagai dokter nanti salah suntik karena merdeka belajar ya. Tetapi nah untuk itu kira-kira konsep apa sih yang kemudian merdeka mungkin bisa berbagi pengalaman di Ubaya bagaimana di UPH ya Ciputra ya. Ciputra bagaimana dan kemudian di Widya Mandala bagaimana sih konsep merdeka belajar selain 8 konsep yang dilakukan oleh negara ya, oleh pemerintah ya. Apa kira-kira bisa di-sharingkan enggak kira-kira konsep yang bagaimana yang untuk merdeka belajar yang dibatasi itu? Oke. Monggo silakan mungkin dari Mbak Ruth.
Mbak Ruth dulu deh, kayaknya Mbak Ruth paling muda banget ini. Mesti kena lempar duluan ini. Atau Bapak mau dulu? Oke. Oke, kalau misalnya kita ngomongin soal Merdeka Belajar itu istilahnya sekarang baru ada namanya. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomong soal di universitas kami, di Ciputra sebenarnya kita udah memulai ini sudah lama sekali gitu dengan istilah yang mungkin apa ya, nggak ada namanya juga sebenarnya kalau dibilang gitu. Cuman kalau misalnya kita ngelihat di salah satu program Merdeka Belajar, mereka juga apa ya, menonjolkan banget program wirausaha merdeka seperti itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya bilang tentang wirausaha di tempat kami, soal entrepreneurship itu sudah kalau bahasa gaulnya tuh ngelontok gitu ya Bu ya. Maksudnya kayak isinya dalam arti selalu terinfuse konsep entrepreneurship di dalam setiap mata kuliah kami maupun mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh semua mahasiswa, dan juga kayak berbagai macam bentuk inkubasi yang kita punya. Jadi istilahnya kalau kita ngomongin soal kewirausahaan yang program ini ya, yang spesifik program ini, kalau ditanya batasannya seperti apa, wah sebenarnya ngomong batasan tuh agak sulit juga sih Pak sebenarnya. Kalau misalnya kita ngomong programnya sendiri, kita benar-benar improving banget, kita support mahasiswa punya bisnis untuk bisa kita kembangkan seperti itu. Kalau yang di bidang lain banyak banget, kita juga untuk mengarahkan para mahasiswa Merdeka Belajar yang terarah untuk bisa mengikuti program-program seperti pertukaran pelajar ataupun magang di luar, dan juga praktisi yang boleh juga turut serta mengajar di kampus kami. Oke. Kalau Pak Jaya ya, Pak gini, ketika Merdeka Belajar itu ada mahasiswa datang untuk Merdeka Belajar di sini, atau mahasiswa Ubaya yang Merdeka Belajar, nah mereka itu kan masih blank, ya Merdeka Belajar ini seperti apa? Pengarahannya seperti apa kira-kira kalau di bimbingannya? Ya, oke, terima kasih Bu. Jadi memang dampak dari Merdeka Belajar ini akhirnya kan mahasiswa tidak akan berada pada zona nyaman terus-menerus ya. Kalau di awal dia akan mulai dari semester 1 sampai semester 8 di PIP yang sama, di perguruan tinggi yang sama. Nah sekarang dia harus kemudian mungkin kuliah di tempat lain. Mungkin dia harus melakukan kewirausahaan bekerja sama dengan institusi lain. Atau mungkin dia harus ke industri. Nah untuk itu kan tidak bisa kemudian mereka akan sama seperti pada saat budaya yang dibawa itu sama seperti saat di Ubaya atau di PT sendiri. Jadi dia harus disiapkan. Contoh yang paling gampang aja misalnya begini, kalau di industri, kalau ada kesalahan itu dampaknya pasti uang. Uang pasti kalau misalnya ada kesalahan, duit akan habis, hilang di situ. Nah itu mahasiswa juga mestinya diingatkan bahwa oke, gak apa-apa buat kesalahan, tapi tolong minimalkan dampaknya. Gitu. Nah kalau misalnya mahasiswa ingin ke perguruan tinggi lain, tentunya mahasiswa juga harus disiapkan bahwa di perguruan tinggi yang lain itu belum tentu proses yang dilakukan sama seperti di Ubaya. Misalnya di Ubaya kalau mau melakukan perencanaan studi itu menggunakan sistem, pakai software misalnya. Tapi di tempat lain ada kemungkinan caranya melakukan perencanaan studi tidak seperti itu. Kemudian nanti bagaimana untuk menghubungi dosen, apakah boleh menghubungi dosen melalui WA, itu pasti budayanya nggak selalu sama. Jadi karena itu biasanya kami kalau ada mahasiswa yang datang ke Ubaya atau dari Ubaya datang ke keluar, itu kita selalu bekali, begitu, ada pembekalan. Lebih diarahkan ya. Diarahkan, seperti itu kira-kira. Oke. Jadi ternyata Merdeka Belajar ini banyak ya, yang banyak sekali ya, selain 8 itu ada bermacam-macam ya tentang Merdeka Belajar, dan dosen pun merdeka ya, Merdeka Belajar ya, dosen merdeka, tetapi ada konsep-konsep yang kemudian harus dikembangkan oleh dosen sehingga bisa diberikan kepada mahasiswa, seperti dosen-dosen yang tergabung juga di Aptisi. Saya hampir lupa ini di sini ada bapak-bapak di sini. Beliau mereka adalah
yang tergabung di APTISI. APTISI itu Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, dan mereka kalau Bu Maria tadi ngomong kenapa enggak dari zaman dulu, sebenarnya dari dulu sudah ada sebenarnya Merdeka Belajar, tetapi kita mengikuti dengan kegiatan-kegiatan. Ya mungkin saya tidak terlambat saya rasa untuk memperkenalkan. Ini ada Pak Darmo, silakan mungkin biar teman-teman mahasiswa bisa tahu. Pak Sudarmo dari Ubaya, ya dari Ubaya, beliau adalah senior di APTISI. Kemudian ada Pak Madi dari Sekolah Tinggi Pertanian Jember, ya. Oke, ini sudah loh kreatif banget senior kita ini. Kemudian ada Pak Beni dari Rektor Ubaya tadi. Kemudian ada Pak Subandono dari Universitas PGRI Adibuana. Kemudian, Rektor. Kemudian ada Pak Bambang, ya. Beliau adalah sekretaris dari APTISI. Dari universitas mana Pak Bambang? Saya dengar suaranya Pak Bambang dulu deh. Dari mana Pak? Ya Tika, ya. Oke, baik ya. Saya lanjut dulu ya, biar enggak tegang. Mungkin ada dari peserta sebelum kita korek trik, ya trik-triknya bagaimana sih supaya ikut Merdeka Belajar tuh bagaimana. Tapi saya mau pingin biar ada mahasiswa yang mau bertanya mungkin dari sebelah kanan atau kiri atau tengah. Silakan angkat tangan dulu. Mungkin ada yang mau bertanya. Atau ini lagi berdoa banyak, dakdikduk, jam 2 mau diumumkan siapa ya yang juara. Ini lagi doa ya kayaknya ini ya. Oke, sambil nunggu yang mau bertanya ya. Kalau mau bertanya silakan angkat tangan. Kita santai aja ya. Ini kayaknya lagi berdoa ya Mbak Eva. Lagi berdoa ya. Karena ini siapa yang juara ya. Oke, baik saya lanjut ke para narasumber ya. Kita ketahui bahwa salah satu tantangan pada masa ini adalah menciptakan mahasiswa Indonesia berkarakter Pancasila, ya, berkarakter Pancasila dan berwawasan global. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Kemendikbud membuat berbagai program kegiatan yang bergerak pada kebijakan Merdeka Belajar. Namun terkadang hambatannya adalah kurangnya motivasi dan partisipasi dari mahasiswa. Bagaimana mengatasi hal tersebut? Mungkin dari Mbak Maria dulu ini. Bagaimana ini hambatasannya? Saya sudah dilirik dua narsum yang lain. Oke, terima kasih Mbak Vita. Ya teman-teman, ini mungkin berangkat dari, saya suka lebih ke sharing ya, karena mungkin di masing-masing PT itu pasti tantangannya beda-beda ya. Ada yang kesulitan konversi SKS dan segala macam itu, wah luar biasa itu ya. Jadi masih terus belajar, saya yakin semua PT dan termasuk di PT saya sendiri. Dan mahasiswa sebenarnya banyak yang tertarik begitu ya, banyak yang pengen. Sayangnya masih ragu, itu yang jadi PR sebenarnya. Pengen aja itu banyak, tapi actionnya ini loh. Kalau sudah ada misalnya aktualisasinya info, ya. betul. Jadi ini ada info nih, bisa apply, mau magang, mau kampus mengajar, mau apa, itu masih kayak maju mundur gitu. Nah giliran sudah ada teman yang lolos, aduh aku kok ya pengen gitu, kayak telat gitu. Tapi ketika ada, nah mundur lagi, jadi kayak hangat-hangat apa ya istilahnya, nggak kurang, jadi panasnya itu nggak bertahan lama. Sebenarnya
Kalau tadi sempat ditanyakan ya, sebenarnya mahasiswa itu sebenarnya selama ini sudah tahu atau belum tentang MBKM segala macam. Sebenarnya sudah tahu dan mungkin sudah ada ya sebelum program MBKM ini atau kampus mengajar lah istilahnya ya, mungkin dikenal teman-teman beda-beda. Itu sudah ada lama, hanya luasannya yang berbeda. Dengan adanya program dari pemerintah ini, maka lingkupnya lebih luas lagi dan lebih terfasilitasi begitu. Nah, ini yang sebenarnya jadi poin lebih ya, bedanya dulu dan sekarang yang mungkin bisa digarisbawahi. Dulu mungkin magang itu ya, bisa kita magang kemana-mana, memang. Tapi ini ada magang yang dibayari bahkan digaji. Ini loh yang enggak semuanya gitu. Dibayarin bahkan dibayarin biaya hidup, dibayarin misalnya kosnya. Ini yang belum ada sebelumnya. Walaupun terbatas ya. Nah, jadi teman-teman saya lihat memang mahasiswa sekarang mungkin ya, sebenarnya dari dulu juga sih, tapi yang sekarang ini kayaknya lebih kental dengan kira-kira benefit buat aku apa ya. Itu kayaknya lebih panjang listnya, benefitnya dimintanya lebih banyak. Nah, ini yang sebenarnya mungkin tidak hanya jangan dilihat benefit yang mungkin secara materi ya, tapi lebih pada pengalaman yang tidak bisa dibeli. Ini, jadi poinnya di situ. Pada intinya teman-teman jangan khawatir, misalnya nanti gimana sih kalau nggak lolos, terus malu misalnya ada teman, bukan itu poinnya, tapi lebih pada pengalaman. Dan saya yakin itu kayak 100 banding 100 istilahnya ya, kalau kita apply kemudian besar pasti lolos, hanya perlu sabar. Jadi kadang pengumumannya agak lama. Nah, ini yang saya sempat tadi singgung ya. Karena pengumuman diterimanya magang lama, Bu. Saya udah keterima magang di sana. Akhirnya dia kesempatan yang harusnya misalnya pengumuman minggu depan gitu ya. Dia nggak sabar, nunggu minggu depan tuh nggak sabar. Udah apply aja ke perusahaan lain dan akhirnya ambil perusahaan magang di situ. Yang ini ditinggalkan. Padahal seminggu kemudian ada pengumuman dan dia lolos. Ini yang kejadian. Jadi motivasi oke, action oke, tapi ternyata eksekusinya, nah ini apa nih ya istilahnya. Itu juga teman-teman harus positif untuk lolos gitu juga, optimis. Gitu. Juga mungkin Bu Maria selain dia harus termotivasi dengan diri sendiri, tapi dia juga harus bangun komunitas mungkin ya. Ya, semacam jadi itu. Komunitas yang kemudian bisa saling membangun ya. Betul. Ada beberapa di Jawa Timur ya, bahkan dari SD SMP ya, kayak tadi bahasanya entrepreneur ya, itu sudah dibangun dari ada jejaringnya. Jaringnya ya, mereka sudah bikin kalau ya. Nggak salah ada semacam grup Telegram gitu ya, khusus untuk MBKM. Jadi MBKM khusus untuk magang tuh ada, yang MBKM khusus ini tuh ada. Cuman mahasiswanya ini kadang mau nggak dia join ke situ, mau nggak dia update terus dengan info yang ada. Kadang itu ada kayak nge-zoom sendiri mereka itu, terus apa ya, saling sharing pengalaman magang di mana gitu. Banyak sebenarnya, hanya mau nggak join sekedar tahu dulu mungkin ya. Kalau yang belum tahu, kalau sudah tahu ayo action gitu. Tapi setelah action sabar gitu. Jadi tahapannya itu ada banyak gitu. Itu. Mungkin kira-kira selain magang, mungkin Pak Jaya apa aja kira-kira yang kalau tadi kan Bu Maria lebih ke magang ya, apa kira-kira yang Merdeka Belajar yang bisa diekspor selain Merdeka Belajar yang dibuat pemerintah ya, ada mungkin yang mandiri, kira-kira apa? Iya betul. Jadi saya sepakat dengan yang tadi disampaikan Bu Ita ya, bahwa Merdeka Belajar ini tidak selalu hanya kaitannya sama skill ilmuwan, tapi bisa juga dikaitkan dengan Pancasila, bagaimana mahasiswa bisa bertoleransi dalam saat melakukan Merdeka Belajar. Kita harus kreatif. Sebagai contoh aja, di Ubaya ini agama itu dijadikan salah satu mata kuliah yang dianggap Merdeka Belajar. Jadi mahasiswa bisa di setengah semester itu mengambil agama sesuai dengan agama masing-masing. Jadi ditawarkan di sini itu ada 6 agama. Jadi sebelum UTS, sebelum ujian tengah semester, mahasiswa mengambil agama masing-masing. Setelah itu,
setelah UTS mereka akan dicampur, digabung. Jadi satu kelompok itu pasti akan terdiri dari 6 mahasiswa minimal dengan berbeda agama. Oke. Kemudian mereka diminta untuk melakukan satu proyek, yaitu membuat film tentang toleransi. Di situ mereka akan belajar tentang toleransi. Mereka merdeka belajar, jadi mereka tidak terus terkungkung di kelas belajar tentang teori-teori, tapi mereka praktek bagaimana menjalankan toleransi itu, dan kemudian mereka bisa sharing melalui video itu. Mereka sharingkan ke teman-temannya yang lain, upload di IG, TikTok, ataupun YouTube untuk sharing ini loh toleransi yang ada di Ubaya seperti hebat banget. Ya. itu. Kayaknya saya pernah lihat videonya ya. Rumah apa ya itu? Kayaknya Pak Rektor pernah share di Aptisi ya mengenai kayak mereka di dalam rumah ya, keberadaan yang Waisak ya. Nggak bisa pulang ke Bali ya, kayak seperti itu ya. Wah, menarik banget ini. Artinya bukan diajarkan sekularisme ya, tapi artinya menyamakan semua agama, tidak ya, tapi bagaimana kegotong royongan, ketoleransi ya. Jadi itu juga konsep merdeka yang pengembangan karakter ya, pengembangan karakter. Wah, menarik banget ini ya. Jadi saya pikir itu hanya diajarkan di universitas yang sekolah teologi ya, di awal-awal kan biasanya diajarkan perbedaan agama ya, kemudian di universitas yang pesantren itu juga mereka awal-awal memang diajarkan di Katolik juga ada ya, awal-awal diajarkan agama-agama lain untuk mengenal dan lebih mengembangkan rasa kepedulian, toleransi. Ternyata di Ubaya juga sudah lebih selangkah lebih maju untuk itu ya. Menarik pengembangan karakternya. Jadi setelah UTS kemudian memotivasi mereka untuk merasa kebersamaan itu ya. Jadi tidak secara teori terus gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih kalau teori aja itu akhirnya berhentinya di otak, tapi tidak sampai ke hati dan tidak sampai ke perbuatan akhirnya. Oke, baik. Jadi yang dipentingkan sebenarnya tujuan dari MBKM ini adalah bagaimana kita mengaktualisasikan supaya lebih maju. Bukan hanya dari skill ya, bukan dari skill aja, tetapi hal-hal yang lain banyak di luar sana. Kita harus buka jendela, buka pintu, banyak yang menarik yang akan kita ambil. Sama kayak Mbak Ruth tadi ngomong jangan terlalu jauh harus lebih jauh bermainnya ya, harus lebih jauh bermainnya. Jadi aktualisasi diri itu lebih penting ya untuk seperti yang tadi saya katakan ke Bu Maria bahwa bangunlah komunitas ya. Jadi bangunlah komunitas, dengan adanya komunitas kita lebih banyak untuk mengembangkan diri. Nah, ini saya minta dari 3 narasumber ini kira-kira trik ya. Jadi kalau tadi untuk memotivasi anak-anak ya, untuk lebih bagaimana untuk lebih giat mengembangkan, mengaktualisasi diri dalam Merdeka Belajar. Nah, bagaimana trik-triknya untuk kita mengaktualisasi skill kita dari diri sendiri aja, mungkin dari Bu Maria lebih ke ilmu komunikasi. Bagaimana sih tipsnya supaya kita tuh lebih humble, lebih familiar dengan orang lain, atau dari Mbak Ruth dari talenta yang ada gimana, atau Mas Jaya, siapa dulu nih trik-trik ya? Trik-triknya sih bagaimana sih untuk mengembangkan talenta ya, lebih ke talenta yang Merdeka Belajar ini. Iya, kalau misalnya ngomongin soal talenta, sekarang belajar di mana aja bisa, nggak cuma dari dosen. Kadang tuh kita juga nggak ngajarin teknik, misal saya backgroundnya dari DKV, di kalau kita ngomongnya VCD ya di kampus kami, kita nggak ngomongin soal ngajarin gimana sih pakai Photoshop, lihat aja di YouTube semua sudah ada gitu ya. Jadi
kita nggak melulu ngajarin skill, tapi kita lebih fokus ke penerapan dan fungsinya ke depan gitu sih. Kemudian kalau buat teman-teman sendiri, para mahasiswa yang di sini maupun yang secara online, kayak kalian perlu tahu kalau kalian tuh beruntung banget di zaman now gitu ya, yang punya fasilitas yang sangat luar biasa, terutama didukung oleh pemerintah juga gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin, kamu mau belajar apa? Loh, banyak di mana-mana gitu ya, nggak cuma di kampusmu aja. Di luar itu banyak banget gitu. Jadi dari program-program Merdeka Belajar sendiri ikut toh gitu ya. Kalau saya ngomong sama mahasiswa, daftar rose gitu ya. Daftar dulu belum tentu kamu keterima gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu nggak daftar, otomatis pasti nggak keterima gitu. Jadi ambil langkah dulu, jangan sampai maju mundur cantik ya. Jadi mending kayak langsung tetap coba aja dulu gitu. Urusan kalian keterima nggak keterima itu nanti. Kalau misalnya kamu kadang takut ya maju sendiri gitu. Kadang kalau saya lihat ya mahasiswa tuh sukanya tunggu-tunggu temen Bu. Tunggu-tungguan. Kalau misalnya ada temennya baru mau ikut gitu. Ya wis, apa ajaan teman-temanmu itu ajaan semua gitu ya. Jadi kalau belajar bareng, maju bareng gitu. Kalau misalnya dulu saya pun kayak ada program pertukaran pelajar, waktu itu saya ikut waktu masih S1 ya sampai ke Korea. Jadi benar-benar waktu itu, wih ini kesempatan emas, kapan lagi gitu ya, kapan lagi, wis nggak tahu. Pokoknya saya daftar nomor 1, daftar dulu pokoknya gitu. Urusan keterima itu nanti gitu. Kalau yang sekarang malah enak, dibiayain semua dari pemerintah. Wih, seru guys. Kalau misalnya ke luar negeri atau mungkin kamu ke mana ya, ke kampus yang di luar kampusmu sendiri, nambah-nambah temen, terus bisa kenal orang-orang dengan budaya yang berbeda sama kamu. Apalagi kalau ke luar negeri ketemu orang yang bentuknya bervariasi gitu ya, seru-seru. Maksudnya kadang kalau kita ngelihat nggak melulu soal skill apa yang kamu pelajari dalam bidangmu, tapi justru tentang kehidupan. Kok dalam ngomongin kehidupan ya. Yang tentang seperti itu yang menurut saya tuh jauh lebih penting daripada pelajaranmu gitu. Jadi satu sisi percuma nilaimu IP 4 tapi nggak bisa kerja. Buat apa nilainya gitu. Jadi memang perlu untuk apa ya, eksplorasi diri lebih, nggak cuman soal skill gitu. Jadi pentingnya kamu masuk nyoba ke dunia kerja melalui program magang, pertukaran pelajar, atau kamu mau berwirausaha waktu masih kuliah. Gagal itu sekarang gitu ya. Jadi nanti supaya kamu masuk dunia kerja lebih siap. Itu sih kalau dari saya. Mendalam banget ya. Kehidupan gitu. Baik, mungkin Mbak Maria mungkin akan yang ini, karena kan kalau tadi ayo ikut ya katanya Mbak Ruth, ikut kemudian lihat di media sosial dan sebagainya. Tapi kan kalau Mbak Maria ini pemerhati juga komunikasi dan sebagainya. Bagaimana kemudian kita bisa menyaring berita jangan-jangan ini jangan-jangan nipu, hoax dan sebagainya. Itu sudah semangat motivasinya, ternyata kita ditipu, akhirnya jadi loyo lagi. Kira-kira apa trik-triknya dari ilmu komunikasi nih? Silakan. Pak Jaya udah siap kayaknya. Mau jawab? Oke, saya izin dulu ya Pak Jaya. Terima kasih Mbak Vita. Komunikasi ini, dunia komunikasi ini apa ya, boleh dibilang semua lini ada. Nggak ada yang nggak butuh komunikasi. Gitu ya, apapun ya. Mungkin nanti bisa jadi yang namanya ya semua jurusan bisa jadi butuh komunikasi. Wah, agak ini ya, agak congkak dikit komunikasi. Karena misalnya terakhir misalnya saya lihat ada pameran gitu ya, teknik gitu ya, punya hasil bagus banget mesin-mesinnya. Tapi pamerannya tuh kayak mohon maaf jadi krik-krik gitu, sepi, yang dilihat cuma mesinnya udah gitu. Nah padahal kalau di dunia komunikasi kita butuh hard selling juga, kita butuh apa ya yang standnya ini dibikin kayak apa supaya menarik orang untuk datang, minimal lihat kalaupun nggak beli, misalnya tujuan akhirnya beli gitu ya, minimal datang untuk lihat, terus dia otak-atik misalnya pegang-pegang, syukur-syukur kalau beli, misalnya kalau tujuannya beli. Jadi
komunikasi ini boleh dibilang nggak akan pekajaman, dan semua lini penting ada. Jadi saya selalu bilang ke teman-teman mahasiswa bahwa kita ini dibutuhin di banyak lini gitu ya. Karena apalagi sekarang ada yang namanya medsos. Wah, itu banyak sekali info-info yang muncul di medsos. Nah, cuman sekarang ini kan ketertarikan mahasiswa ini beda-beda ya. Ada yang dia suka, mahasiswa kami aja jadi konten kreator memang banyak, tapi hobinya macam-macam. Ada yang suka konten kuliner, ada yang fashion, ada yang beauty, ada juga yang dia konten istilahnya konten receh gitu ya. Boleh sebenarnya apapun itu, tapi kita sebagai generasi muda mungkin akan lebih baik ketika kita juga mampu mengedukasi. Artinya kita tidak, kalau tadi disinggung hoax ya, soal hoax, kita juga perlu filter, nggak semua info yang viral itu juga perlu kita viralkan juga ya, apapun itu. Entah kita sebagai konten kreator ataupun secara personal kita punya akun di medsos. Kita perlu cek and recheck dulu. Dan apa yang kita sampaikan di medsos ataupun apapun akun kita, itu tidak hanya tanggung jawab kita sebagai pribadi. Nah, kalau misalnya kita tulis di situ profil kita, misalnya kalau saya sebagai tenaga pengajar gitu ya, nah berarti saya mewakili saya sebagai dosen dong di PT saya gitu. Mungkin saya sering upload saya ngapain, nah itu juga teman-teman tidak hanya mewakili diri Anda secara pribadi, tapi juga bahkan background pendidikan Anda lulusan dari mana, kemudian PT Anda sendiri, dan mungkin jabatan Anda saat ini. Jadi itu yang perlu difilter lagi. Dan kalau tadi menyinggung soal masa depan kamu seperti apa, ya sekarang kan banyak ya PT perusahaan, kalau saya bilang PT di sini, perusahaan yang merekrut kita sebagai pegawai baru, tidak hanya dari CV, tapi juga LinkedIn kita, medsos kita dicek, gimana sih orang ini, kira-kira profilnya cocok nggak buat perusahaan. Nah itu juga bagian dari sebuah proses. Nah coba di situ kita punya history, record kita pernah magang di sana, kita pernah misalnya ikut kampus mengajar, kita mendukung kampus mengajar itu semua ya, kita banyak ikut program-programnya, bahkan kita punya prestasi, itu kan nilai lebih, sama-sama lulusan komunikasi. Saya selalu ingatkan ini ya ke teman-teman mahasiswa di saya selalu bilang bahwa sama-sama lulusan komunikasi, bayangkan per tahunnya itu berapa lulusan, itu baru bicara WM, gimana kalau bicara universitas yang lain? Ada berapa dalam setahun? Gak usah setahun, 1 semester aja. Pesaingmu berapa? Terus kamu punya kemampuan apa kok kamu mau dapat banyak? Kan gitu. Kamu mau dapat banyak lah, kamu punya apa? Kan gitu. Nah misalnya kita, kalau kita mau usaha, ya apa kompetensimu kalau selama ini kamu belajar? Kalau tadi singgung ini ya Mbak Ruth bilang kalau kuliah itu ya waktunya bikin kesalahan, ya saya ada sepakatnya juga. Loh belajar kok salah ya nggak apa-apa. Kan ada yang mengarahkan, ada dosen di situ. Makanya itu yang namanya mahasiswa, quote unquote ya, itu punya poin plus. Kalau ditanya pergi kemana, kerjanya apa? Mahasiswa. Nah, coba kalau udah lulus, kan malu kalau nggak punya sebagai apa, nggak ada labelnya. Dan ya tadi itu, jadi harus sama-sama lulusan komunikasi, kamu punya apa yang untuk dijual? Kamu mau mengundurkan diri di perusahaan A, ada banyak yang antri kalau kemampuanmu sama. Tapi kalau kamu punya kemampuan lebih, dia mikir perusahaannya mau depak kita misalnya, saya bilang gitu. Kamu punya apa? Tuh dia mikir, oh iya ya, aku punya lebih ini, jadi kalau aku resign, pasti bergaining powernya lebih ini nih. Oke, jadi saat jadi mahasiswa ya, harus banyak latihan, banyak coba gimana yo tadi udah nekat ya, jadi bondo nekat, harus coba, harus supaya besok-besok tidak jadi mahasiksa ya. Jadi mahasiswa adalah waktunya untuk kita lebih banyak melatih, sama dengan lo kreatif ya, jadi lo harus kreatif. Oke, ini sudah mau berakhir. Saya mau nanya dulu, di para yang ikut lomba ini gimana kesan para juri ya untuk lo kreatif ini? Apakah mereka sudah mempraktekkan merdeka belajarnya di lo kreatif ini? Monggo silahkan, mungkin ada yang mau berpendapat.
Oke, silakan Jaya mungkin. Oke, silakan, silakan. Iya, kemarin kebetulan saya dapat kepercayaan untuk ngejuri komik. Kalau saya ngelihat sekilas. Sebentar, saya tanya dulu. Yang komik ini angkat tangan dulu. Komik angkatan dulu, atau mungkin di ini ya, online ya, lebih banyak di online ya komik. Oke. Kalau saya ngelihat sekilas, teman-teman, saya appreciate juga buat semua teman-teman yang mau ikutan lomba, karena ini baik menang atau kalah, pokoknya ikut dulu, itu saya udah appreciate banget gitu. Jadi ini kan sudah satu langkah lebih maju dibanding temenmu yang nggak ikut lomba sama sekali gitu. Kadang mahasiswa itu nggak pede loh, ya nggak apa-apa, wis cobaan dulu gitu loh. Kalah wis urusan terakhir, nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya kita ngelihat dari peserta kemarin, ya sebenarnya mereka juga sudah mulai paham apa itu merdeka belajar, tapi secara teori Bu, kalau saya lihatnya gitu. Tapi ya itu pastinya kepingin teman-teman nggak cuma sekedar tahu merdeka belajar adalah titik-titik, tapi ya cobalah lakukan merdeka belajar itu. Itu sih kalau dari saya Bu. Oke, ada lagi mungkin? Ya, mungkin closing statement dari Bu Maria atau Pak Jaya mengenai merdeka belajar. Ya, mungkin serupa tapi tak sama dengan Mbak. Oke, siap. Jadi ya banyak konten yang masuk, kebetulan saya juri TikTok. Jadi mungkin TikTok tidak, ini termasuk media baru begitu ya. Mungkin tidak banyak yang suka main TikTok. Nah, tapi saya skip untuk mahasiswa gitu ya. Saya berpikir setting saya tuh udah mahasiswa pasti main TikTok gitu. Mungkin ada yang TikTok di sini, coba angkat Ya, tangan deh. peserta dari TikTok ada? Ada? Oh, ada satu. Satu tim oke. atau satu sendiri? Satu tim. Tim. Tim Oke. apa? Oh, Sungai Sitolan. Wah, luar biasa. Dari Malang ya. Oke. Jurinya Saya masih hafal ingat. ya. Ya, bagus. Ya, saya support juga ya kepada teman-teman yang mau ikut lomba. Luar biasa. Karena lomba itu pikirannya udah, aduh susah pasti nanti gini, udah panjang dulu, akhirnya nggak jadi. Nah ini sampai action tuh luar biasa. Jadi saya mikirnya teman-teman ini pasti akses TikTok nih, oke banget, mereka pasti bisa tahu banget TikTok. Ternyata nggak banyak yang main TikTok justru pesertanya. Ini saya cukup sedih gitu ya. Aduh ternyata satu tim itu cuman ada misalnya anggotanya 6 gitu ya, yang main TikTok tuh cuma 1. Nah ini apa ya, mungkin nggak tahu ya, PR untuk kita semua juga mungkin ya, termasuk saya sebagai dosen, mungkin juga lebih mengajak teman-teman semuanya untuk ayo kalau ada media sosial apapun, apalagi mungkin dari sisi kami komunikasi ya, minimal tahu kalaupun nggak main gitu ya, minimal tahu karakter media itu, tahu apa ini ya yang diperlukan kalau kita bikin konten, apalagi ikut lomba. Nah, ketika kita bikin konten akan lebih bagus kita menguasai karakter medianya itu, sehingga hasil karya yang kita munculkan itu juga TikTok banget kalau dalam ini ya, saya sebagai juri TikTok. Jadi nggak keluar dari situ. Dan benar tidak hanya pesan apa itu merdeka belajar yang disampaikan, tapi lebih pada tadi mungkin menyinggung Pak Jaya juga menyampaikan bahwa ayo rasakan apa sebenarnya manfaat dari merdeka belajar ini, kemudian ayo kita action gitu, mau diapain nih merdeka belajar, mumpung ada kesempatan, mumpung kita masih muda, ambil. Nah itu ya, jangan berpikir panjang, itu mungkin. Oke, terima kasih Mbak Maria. Nah sebelum ke Mas Jaya, kayaknya ndak afdol banget kalau saya tidak dengar suara dari para mahasiswa. Izinkan saya untuk turun ya, biar saya dengar dulu. Yang pakai kuning ini dari mana ya? Ini dari Universitas Wisnuwardana Malang. Ada ya, Wisnuwardana Malang. Kalau boleh saya tahu ya, yang memotivasi ikut lomba, apa rektor atau dosen, ayo kamu ikut lomba, atau dari diri sendiri kemudian lihat pengumuman? Ayo, dari mana motivasinya? Silakan. Mas, siapa dulu namanya? Nama saya Lukman Hakim. Oke, Mas Lukman. Jadi gimana ini ceritanya sampai ikut lomba ini?
Kalau saya termotivasi dari diri sendiri, Bu. Oke, lihat di mana nih iklannya? Awalnya, lihat di pengumuman ada di grup mahasiswa dan pengumuman tentang LO kreatif itu, saya lihat ada unjuk talenta yang dimana itu ada yang di bidang musik dan nyanyi. Di situ saya kayak wah kayaknya ini saya bisa, karena saya sendiri punya hobi di nyanyi kan, di hal musik. Kayaknya ini cocok buat saya mengembangkan hobi saya. Oke, berani. Ini semua menyanyi? Bukan, beda-beda. Oke, boleh dong saya dengar refnya aja deh nyanyinya. Boleh nggak? Tadi kan bilang nyanyi. Ya kita dengar dulu. Setuju ya? Sebelum ini tutup ya, ini udah harus taat asas saya ini. Sudah mau selesai. Bisa nggak dengar refnya aja nyanyi? Terserah deh lagu apa. Oh ya? Monggo. Lagu apa ini? Sambil berdiri dong biar dari ujung sana kelihatan enggak? Oke, ayo kita aplaus dulu. Ya, oke, refnya apa nih? Jika memang ini tak ada harapan, mengapa aku yang harus jadi tujuan? Saat hatimu terluka, aku yang jadi obatnya. Tanpa pernah kau hargai cinta dan kasih yang setulus ini. Mengapa sulit? Thank you, wah keren banget. Saya dulu beralih ke sebelah kanan dari stage ya, yang pakai hijau. Monggo dari dari mana ini? Dari universitas mana ini? Ayo, silakan berdiri. Mbak siapa namanya? Mbak siapa namanya? Perkenalkan, saya Prinata dari Unisba Lamongan. Oke, ikut. Ini yang motivasi dosen atau? Kita dari diri sendiri dan juga dukungan dari dosen. Oke, ikut apa kalau boleh tahu? Lomba TikTok. Oh, lomba TikTok. Ya, itu jurinya. Ya, oke, semakin berdebar kayaknya ya. Jam berapa ya yang akan diumumkan? Jam 2. Ya. Oke, mudah-mudahan yang juara ya, yang Amin. TikTok ya. Oke. Kita nanti ada Jumatan ya, terus kemudian saya harap semua yang di sini menunggu dengan sabar karena langsung akan diberikan oleh gubernur ya. Pak Bambang ya, hadiahnya langsung akan diberikan oleh gubernur. Baik, sebelum saya baca puisi ya. Jadi ini dari kalangan tua ya, untuk mengakhiri acara ini mungkin dari Pak Jaya ada closing statement. Silakan. Ya. 3 aja deh. Oke. Jadi closing statement dari saya, MBKM tidak hanya sekedar tadi pertukaran pelajar, magang dan lain-lain. Lomba juga adalah MBKM. Jadi ikutlah lomba. Oke, lo mesti kreatif. Lo kreatif? Ya, harus sukses ya, jadi lo kreatif. Baik, Mas Jaya, Mbak Ruth, Mbak Maria, terima kasih sudah jadi narasumber untuk kali ini. Karena ini kita menyelenggarakan secara daring, secara luring, karena kebiasaan kita daring. Oke, saya karena harus para panitia sudah memberikan kode kepada saya dan saya harus taat asas, maka saya akan tutup dengan satu puisi. Baik, sang Bagaskara mulai bersinar cahayanya. Alunan musik alam, simfoni pagi nan mesra. Kicauan burung bersahutan berirama. Pertanda syukur kepada Sang Maha Pencipta. Seiring langkah yang menampak tak gentar, melakukan gerak mewujudkan asa terpencar. Menggerakkan irama ritme pendidikan dengan tegar, raih cita-cita mewujudkan merdeka belajar. Kini di zaman
era global digital, transformasi tidak boleh tertinggal. Bergerak bersinergi dalam semua pilar, seiring sejalan wujudkan merdeka belajar. Teruslah maju, wahai para pendidikku, mendebarkan ilmu pada generasi emasku, menjadi pendidik profesional bermutu, menjadi penggerak pendidikan di negeriku. Wahai para mahasiswa, wahai pendidikku yang sejati, gerakanlah pilar pendidikan negeriku ini, bergerak serentak, mewujudkan mimpi merdeka belajar bagi seluruh anak negeri. Bergerak serentak, wujudkan merdeka belajar. Sekian dan terima kasih. Akan kepada MC. Baik, kami ucapkan terima kasih untuk moderator dan narasumber yang luar biasa. Bolehkah beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk beliau yang sangat luar biasa hari ini. Sungguh berharga materi dan sharing yang telah dipaparkan oleh moderator dan narasumber. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga ini dapat menginspirasi kita baik yang ada di ruangan ini maupun yang telah bersama-sama kami di daring online hari ini. Semoga ini dapat memberikan dampak positif bagi kita semua. Ya, kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada moderator dan narasumber yang sangat luar biasa. Kini tiba saatnya kita beristirahat sejenak karena sudah memasuki waktu sholat Jumat. Bagi para hadirin yang beragama Islam dapat menunaikan ibadah sholat Jumat dan sholat duhur. Sebelum meninggalkan tempat ini, mungkin para hadirin dapat mengambil makan siang di pintu keluar. Acara selanjutnya akan kita mulai kembali pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Harap bagi para hadirin untuk datang kembali ke ruangan ini dengan tepat waktu. Kami sampaikan terima kasih. Para hadirin disilahkan untuk beristirahat dan sampai jumpa. Di era digital saat ini, selalu terkoneksi menjadi sangat berarti untuk memulai aktivitas sehari-hari. Halo nak. Pagi Ma. Mama mau berangkat medical check up. Doakan hasilnya bagus ya. Amin, nanti Brian transfer biayanya ya. Makasih Ya banyak Mama. ya nak. Dengan Brimo, kamu juga bisa memulai harimu dengan membantu orang tua tercinta. Tanpa melupakan listrik rumah untuk tetap terus menyala. Mengisi ulang uang elektronik cukup dari jarimu seperti ini. Buat dana belanja online, kamu bisa apply ceria dari Brimo. Scan kris di Brimo melancarkan pembayaran tanpa perlu bersentuhan langsung. Dan kamu bisa memilih cara pembayaran scan QR yang tersedia. Top up dompet digital lebih mudah dilakukan dari manapun dan kapanpun. Untuk transaksi di merchant online, tersedia pilihan pembayaran online yang terkoneksi dengan Brimo. Bayar berbagai tagihan rutin bulanan, semuanya cukup dilakukan pakai jarimu di Brimo.
Sekarang, mengirim uang lintas negara dengan mata uang asing juga bisa dilakukan di Brimo. Nanti kakak kirim uang jajan ya. Makasih ya kak ya. Kapan-kapan kakak juga kesini dong, ajak mama papa juga ya. Oke? Di Brimo juga kamu bisa merencanakan dana untuk kebutuhan di masa depan. Bukan hanya memudahkan harimu, Brimo juga menjadikan hidupmu lebih bermakna dengan menyisihkan dana bagi mereka yang membutuhkan. What a Beyond Day! Brimo, mobile banking yang pas buatmu. Dream is the reason why we develop. Motivation to grow up so fast. To be care about what happened around us. To solve the problem. To be the winner. So in the end, we are together on top. Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Di era digital saat ini, selalu terkoneksi menjadi sangat berarti untuk memulai aktivitas sehari-hari. Halo nak. Pagi ma. Mama mau berangkat medical check up. Doakan hasilnya bagus ya. Amin. Nanti Brian transfer biayanya ya. Makasih Ya banyak mama. ya nak. Dengan Brimo, kamu juga bisa memulai harimu dengan membantu orang tua tercinta. Tanpa melupakan listrik rumah untuk tetap terus menyala.
Mengisi ulang uang elektronik cukup dari jarimu seperti ini. Buat dana belanja online, kamu bisa apply ceria dari Brimo. Scan kris di Brimo melancarkan pembayaran tanpa perlu bersentuhan langsung. Dan kamu bisa memilih cara pembayaran scan QR yang tersedia. Top up dompet digital lebih mudah dilakukan dari manapun dan kapanpun. Untuk transaksi di merchant online, tersedia pilihan pembayaran online yang terkoneksi dengan Brimo. Bayar berbagai tagihan rutin bulanan, semuanya cukup dilakukan pakai jarimu di Brimo. Sekarang, mengirim uang lintas negara dengan mata uang asing juga bisa dilakukan di Brimo. Nanti kakak kirim uang jajan ya. Makasih ya kak ya. Kapan-kapan kakak juga kesini dong, ajak mama papa juga ya. Di Brimo juga kamu bisa merencanakan dana untuk kebutuhan di masa depan. Bukan hanya memudahkan harimu, Brimo juga menjadikan hidupmu lebih bermakna dengan menyisihkan dana bagi mereka yang membutuhkan. What a Beyond Day! Brimo, mobile banking yang pas buatmu. Dream is the reason why we develop. Motivation to grow up so fast. To be care about what happened around us. To solve the problem. To be the winner. So in the end, we are together on top. Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum